ketika kita melihat melayani betapa kita itu sebetulnya masih lebih beruntung daripada mereka gitu. Itu jadi semakin tebal motivasi saya bahwa saya itu harus mengisi setiap kesempatan itu dengan kebajikan. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Bertemu lagi dengan saya Elina di acara podcast Light of Wisdom. Hari ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh dua wanita cantik di sini ya. Wanita cantik pertama ini adalah Ibu dari WBI, Ketua WBI Provinsi Banten. Boleh Bu diperkenalkan dirinya Bu? Terima kasih Bu Elina. Halo, Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Saya Ibu Meni Triana, Ketua Pengurus Daerah Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Banten. Iya, selanjutnya tamu cantik saya kedua ini adalah Ibu Vivi. Ibu Vivi, tolong Bu perkenalkan dirinya Bu. Terima kasih Bu Elina. Halo, Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Saya Vivi, Wakil Ketua Provinsi WBI. WBI Banten. WBI Provinsi Banten. Ya, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya Bu ya. Ya. Ya, kita berbincang tentang manfaat dan kesempatan untuk melakukan kebajikan ya. Manfaat dan kebajikan berkan. Ini pertama nih, sebelum sampai di situ tuh boleh perkenalkan nggak Ibu? Selain Ibu sebagai Ketua WBI, ya sebelum organisasi MBI kita nih, Ibu nih sebagai apa lagi Bu? Baik, terima kasih Bu Elina atas pertanyaannya. Pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Banten. Kemudian saya juga terlibat aktif di kepengurusan Majelis Budaya Indonesia Provinsi Banten yang merupakan anggota dari bidang PSDM. Kemudian kalau di wihara di lingkungan Poris, kebetulan karena saya domisili di Poris, itu saya sebagai pengurus, yaitu penasehat dari kepengurusan PU Wihara Dharma Subah. Waduh, termasuk Ibu yang sangat aktif nih. Ya, Selain sebagai Ketua WBI, juga aktif di PDMBI DKI, juga aktif di wihara ya, karena wihara memang akar dasar dari diri kita ya. betul. Bagaimana dengan Ibu Vivi? Ibu Vivi ini selain tadi kan wakil ketua WBI ya. Selain Ibu itu, Ibu ada apa aja pekerjaannya ataupun jabatannya lain gitu? Saya aktif di Wihara Guna Sambara, Kota Bumi, Tangerang, Banten. Kebetulan saya sebagai penasehat juga di WBI-nya. Dan sebagai penasehat juga di WBI Kabupaten Tangerang. Aduh, berarti ini sudah berpengalaman sekali. Ibu dalam pengalaman pelayanan ini sudah berapa tahun untuk berkecimpung dalam pelayanan umat ini? Baik, kalau saya ceritakan dari awal nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, dari pelayanan umat. Karena kita semua punya pengalaman pertama kali kita mulai melayani umat ya. Baik, sebetulnya awal saya terjun ke kepengurusan ini tuh berawal dari waktu itu kami dengan almarhumah Ibu Sofia yang sudah meninggal tuh kan melakukan kebaktian dari rumah ke rumah. Itu awal saya sebetulnya mulai aktif di lingkungan KBI ya. Kemudian setelah itu saya hamil tahun 2003, saya sempat di rumah pasif, nggak melakukan kegiatan. Di 2005 saya mulai aktif kembali di Wihara Dharma Subah yang kebetulan wihara yang dekat dengan rumah, yaitu sebagai guru sekolah minggu. Kemudian aktif juga di WBI di tahun 2005 sampai sekarang. Tapi di tahun 2005 itu masih jadi anggota saja dah dari kepengurusan almarhum Ibu Sofia gitu. Kemudian sampai sekarang. Wah, Ya, lama itu juga saja. ya. Dari 2005. Udah 2005, hari ini tahun ini 2024. Berarti sudah
19 tahun. 19 tahun. Hampir 20 tahun. 20 tahun. Sudah hampir 2 wawasan. Bagaimana dengan Ibu Vivi itu? Udah melayani umat tuh dimulai dari tahun berapa nih pengalamannya nih? Kalau saya masuk ke pengurusan WBI di tahun 2010. Kebetulan di Wihara Bunda Sambara juga. Nah, sejak masuk 2010 itu masih belum begitu aktif ya, karena saya juga punya anak kecil, masih harus diurus, masih konsen mengurus anak-anak. Jadi beberapa tahun ini mulai aktif lagi sekarang. Anak sudah lebih aktif lagi ya. Iya, Bu. Boleh ditahu nggak? Dalam melayani umat itu kadang-kadang kalau untuk bisa sampai sekonsisten ini hampir 20 tahun, kira-kira motivasinya apa, Bu? Kalau motivasi saya pribadi ya, awalnya saya sangat senang sebetulnya dari sekolah. Memang saya senang berorganisasi ya, senang melayani. Kalau dulu di tingkat sekolah itu juga kita kan ada yang namanya bakti sosial gitu loh. Meskipun saya tidak terjun, tetapi saya hanya di belakang layar, paling nggak menyiapkan segala sesuatunya. Nah, karena rasa rasa ingin melayani itu ada dari sejak sekolah gitu, terbawalah sampai saya sudah menjadi seorang ibu gitu. Nah, di tahun 2000 itu, di tahun 2005 saya mulai eksis sebagai pengurus di Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Banten sampai sekarang. Itu yang membuat saya menjadi termotivasi lagi lebih tinggi. Karena apa? Karena saya terjun langsung, melihat langsung kepada orang-orang di sekitar yang memang kita layani dalam bentuk misalnya mengedukasi, memberikan pembinaan melalui pengetahuan dan wawasan gitu kan. Terus memberikan pelayanan juga dalam bentuk misalnya pemberian sembako gitu kepada para umat. Ketika kita melihat melayani, betapa kita itu sebetulnya masih lebih beruntung daripada mereka gitu. Itu jadi semakin tebal motivasi saya bahwa saya itu harus mengisi setiap kesempatan itu dengan kebajikan gitu. Jadi kita jadi semakin bersyukur diri kita tuh jadi memanfaatkan Betul, kesempatan ini. iya. Waduh, benar-benar harus diteladani nih kesempatannya. Ini Ibu Vivi ini kesempatannya ini loh, Bu. Motivasinya Ibu itu mendapatkan kesempatan. Bagaimana dengan motivasinya Ibu terjun melayani umat ini? Pertama bergabung dengan WBI, saya melihat program-program WBI Banten ini banyak sekali kegiatan yang membantu banyak orang. Dari situ termotivasi. Senang melihat banyak orang yang mendapat manfaat dan kebaikan yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan di WBI. Jadi senang ya. Jadi kalau kita terjun langsung melayani umat ya, berbuat apapun umat yang lain agamanya juga, iya Bu? Iya juga. Jadi ini kalau itu boleh dibilang keluarga, mungkin suami, anak, itu supportnya gimana Bu? Karena kita keluarga, saya memahami karena saya juga seorang ibu, seorang istri, seorang keluarga tuh kita harus pintar-pintarnya ada di sini loh Bu. Gimana Bu menurut dari keluarga, gimana melihat Ibu? Ya, baik. Sejauh ini ketika saya mulai aktif di organisasi, itu dukungan dari keluarga utama ya. Memang harus ada dong. Karena ketika kita termotivasi, tetapi kalau kita nggak ada dukungan dari keluarga, itu nggak akan terrealisasi dengan baik. Nah, dukungan dari suami dan anak-anak itu sangat luar biasa. Jadi dukungan moral, karena kita melayani juga kan butuh dana ya, kadang disuntik lah dana sama suami gitu, nggak apa-apa kalau memang itu demi kebaikan gitu kan. Kemudian dukungan dari semangat juga gitu. Jadi kalau saya happy dalam melayani, lakukan. Yang penting keluarga tetap prioritas. Jadi kalau misalnya saya mau melayani ini dan itu di luar, tetap saya harus merapikan yang di rumah dulu gitu. Jadi tetap semuanya terselesaikan dengan baik. Seperti itu aja sih. Jadi ada tips-tipsnya untuk membagi waktu nggak Bu? Ada. Soalnya saya merasakan juga kadang-kadang pusing juga membagi waktunya ini loh Bu. Ada. Jadi kalau misalnya kami kan kebetulan di WBI itu dalam 1 tahun sudah terprogram ya semua ya. Misalnya dari bulan ini diadakan ini, bulan ini diadakan ini. Nah, kami sudah atur waktu. Tetapi biar supaya tidak bentrok dan biar supaya waktu saya untuk keluarga tetap ada,
itu saya sudah jadwalkan dalam setiap bulan, tanggalan gitu loh. Misalnya ini untuk pergi sama anak. Tetapi untuk hari ini karena saya kemarin seminggu yang lalu ditawarkan kesempatan baik ini oleh Ibu Irma ya. Jadi saya jadwalkan kepada anak-anak, kita kebetulan punya grup WA kan. Oh, Mama kebetulan nih mau mendapatkan kesempatan buat podcast gitu loh, berbagi pengalaman lah tentang ini dan itu. Jadi kalau kalian nanti datang di rumah dulu ya, jangan pulang sebelum Mama pulang gitu. Jadi kita saling mendukung, itu aja sih. Jadi setiap kesempatan yang saya lakukan, setiap pelayanan yang saya lakukan pastinya sudah terkoordinasi dengan baik sama anak-anak gitu. Oh, jadi ini koordinasi ya. Komunikasi nomor 1 sebabnya. Komunikasi dan penting. Iya. Jadi tidak ada yang merasa diterlantarkan Tidak. ataupun tidak nomor 2 kan, umat juga prioritas, keluarga juga bisa bahagia. Jadi mungkin ini support yang sangat penting ya, karena kalau tanpa dukungan dari keluarga tuh kita bukan apa-apa. Iya. Saya mau mengetahui nih, bagaimana dengan Ibu Vivi, dukungan sama suami, anak udah gede Bu? Yang kecil baru 7 tahun Oktober ini. Wah, untuk tahun ini masih lumayan repot sebenarnya sih. Ini Ibu udah punya cucu nih? Belum. Belum. Didoakan ya. Jadi nih dukungan keluarga sama anak-anak gimana tuh? Karena 7 tahun masih butuh perhatian kita nih. Gimana? Kebetulan yang kecil 7 tahun tapi kakak-kakaknya udah mulai bisa. Udah mulai bisa bantuin beres-beres rumah. Jadi dukungan suami dan anak-anak sangat mendukung sekali. Selama ini kalau ada kegiatan yang positif pasti mereka mendukung. Jadi ini untuk ibu-ibu di rumah juga ya, jangan takut berkontribusi ya untuk agama kita, untuk masyarakat dan sekitar kita ini supaya bisa termotivasi ya. Kita melihat ibu berdua ini, ibu ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Ini ibu sudah sampai 10 tahun ya Bu Vivi ya? 14 tahun. Ya, bisa konsisten di jalan ini ya, mengambil setiap kesempatan untuk melakukan kebajikan dalam hidup kita tuh sebenarnya sangat bagus sekali ya. Jadi saya rasa dalam kehidupannya kita ini melakukan ini tidak ada tanpa gelombang ya. Kapal berlayar tidak ada tanpa gelombang. Begitu juga dengan kendala kita tuh. Bagaimana, adakah kendala-kendala itu dan bagaimana cara menyelesaikan kendala ini sangat penting nih untuk ibu di rumah contohin ya. Ya, kendala tuh pasti ada ya. Baik, ya maksudnya baik dari luar maupun dari dalam itu pasti ada ya. Yang terutama kalau dalam keluarga sendiri kami sama sekali tidak memiliki kendala ya. Untuk melayani itu overall saya tuh it's okay aja. Apapun itu saya lakukan dengan happy, suami mendukung, anak mendukung. Tetapi kalau kendala dalam sebuah circle lah ya, organisasi, komunitas pasti ada lah. Misalnya beda pendapat dan segalanya, atau misalnya rasa tidak senang, like atau dislike itu urusan orang lain lah ya. Tetapi kalau tujuan kita itu memang melayani dengan ikhlas, dengan tulus, maka dilakukan. Yang hal-hal demikian kita anggap saja riak-riak kecil yang bakal kita bisa lalui sampai pada akhirnya kita sampai di tempat tujuan gitu. Itu saja sih. Hidup ini tidak mungkin mulus-mulus aja. Betul. Life is never flat ya kan. Pasti ada hal yang menghadapi. Dan bagaimana kita menghadapinya itu proses pasti ada ya. Menghadapi baru kita bisa berhasil. Ibu Vivi ini gimana nih Bu? Ada enggak kendala-kendala? Mungkin kendala-kendala yang berkesan ya misalnya ya. Gimana nih Bu? Kalau dalam organisasi ya sama aja ya Bu Dani, kita sama aja kendalanya ya begitu juga. Tapi yang namanya kendala kita dibawa santai aja. Lebih baik fokus cari penyelesaian masalahnya aja. Simpel itu aja sih ya. Jadi masalah pasti akan datang aja. Tetapi yang penting kita selesaikan apa masalahnya. Ini kuncinya di sini ya. Fokus aja untuk penyelesaian masalah aja. Jadi tidak usah mikir macam-macam ya. Jadi kita fokus dalam pelayanan. Betul. Fokus menangkap kesempatan untuk melakukan kebajikan. Ya, Ibu berdua nih kan aktifnya di WBI ini. Kira-kira
apa saja yang sudah dilakukan di WBI Banten saat ini? Ibu dulu mau jawab? WBI Banten kita sudah melakukan beberapa banyak program ya. Bakti sosial ya Ibu Nini. Ya. Bakti sosial. Akhir-akhir ini kita baru melakukan talk show. Talk show. Talk show. Public speaking bersama Randy Tunggeleng. Oh, Itu apa? Termasuk pelatihan menjahit. Menjahit. oh, ada pelatihan menjahit ya. Ya. Ini untuk umat atau untuk atau untuk umum atau gimana Bu? Jadi gini, kita ini kan di WBI Provinsi Banten itu memiliki atau membawahi 3 bidang ya. Ada bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang seni dan budaya. Jadi dalam 1 tahun itu saya merancang program untuk kita lalui 1 tahun ke depan bersama wakil dan tim saya pengurus inti. Jadi 1 tahun kemarin awal kemarin sudah kita lakukan, dan terus kita juga mengadakan program menjahit, di mana di dalam program tersebut kita melibatkan salah satu pengurus dari WBI, pengurus ranting yang memang kebetulan luar biasa, keterampilan itu luar biasa lah. Dia orangnya sangat baik, rendah hati dan humble, dan dia mau mengajarkan ilmunya, mentransfer ilmunya kepada para ibu-ibu dengan harapan ketika misalnya ibu-ibu itu bisa melaksanakan atau menjahit dengan baik, setidaknya bisa memperbaiki ekonomi. Betul nggak sih? Misalnya sekarang kan banyak tuh tukang permak-permak levis. Betul. Mereka aja juga bisa menciptakan peluang usaha dengan menjajahkan keahliannya dengan berkeliling kan. Nah, betul. kalau misalnya ibu-ibu dari kita bisa mengambil hal-hal pekerjaan demikian, kan setidaknya bisa menambah income bagi ibu-ibu yang notabene misalnya keuangannya kurang baik gitu loh. Karena di WBI sendiri anggotanya ada yang memang dia punya keahlian itu. Nah, saya kebetulan tahu, jadi besok-besok saya nggak ke permak lepis lagi. Ya udah, saya berdayakan dong. Paling nggak kan ada masukan buat dia gitu sih. Berarti diajarkan skillnya Diajarkan skillnya menjahit jadinya, polanya atau apa. Nah, kalau misalnya tadi Ibu mengatakan ini apa khusus untuk WBI aja, memang prioritas WBI. Tetapi ketika misalnya yang bukan WBI pun ya, ada beberapa aktivis lah dari wihara gitu ya. Wihara lain misalnya dari wihara mana? Ratana ya. Ratana di Dadap. Nggak apa-apa. Maksudnya kita welcome. Kita welcome aja. Karena kan yang namanya kebaikan itu tetap harus kita tularkan. Gitu. Seperti itu aja sih. Itu dalam bidang ekonomi. Nah, rencananya di Desember besok kita juga akan membuka kelas. Belum tuh Bu, kita udah mengajarkan skill untuk menjahit. Iya. Terus maksudnya diberdayakan secara ekonomi itu adakah diberdayakan, ada kan dikasih pekerjaannya menjahit tas, menjahit ini? Oh iya. Oh berarti Sudah. sudah ada. Maksudnya dari segi skill sudah ada, dari Sudah. sudah pemasarannya juga sudah ada berarti kan. Ada dikasih kerjaannya gitu. Berarti sudah berjalan ini Ya. programnya. Ya. Wah, bagus Mungkin sekali salah ini. satu contohnya kayak kemarin pembuatan tas itu sama jubah putih itu, Iya. itu adalah hasil karya dari penjahit WBI Provinsi Banten. Betul. Yang dimotori itu oleh Ibu Liong ya. Ya, yang Ibu Liong itu luar biasa. Menarik sekali ya, dia bisa memberdayakan ibu-ibu. Mm-mm. Selain skill dikasih kerjaan lagi Betul. untuk menjahit ini. Betul. Jadi bisa menambah ekonomi keluarga. betul. Skill bertambah, ekonomi juga Betul. bertambah. Betul. Bagus sekali, luar biasa program ini saya rasa ya. skill bertambah, kesempatan untuk Iya. berbuat baik juga Bertambah. Karena kebetulan terakhir ini kegiatan Pak Baca yang Iya. Iya. kain putih Yang baju putih. Jubahnya, kan? Jubah. itu selendang itu WBI Provinsi Banten yang jahit. Nah, ini beliau salah satu ikut menjahit. Betul. Ini Winda ya, sama juga. Saya dari yang tidak bisa sama sekali, baru pertama kali pegang mesin jahit, diajarin sampai sekarang, ya dikit lah bisa. Wah, penuh berkah ini ya. penuh berkah banget ini. Selain nih, kayaknya menjahit sih saya bagus banget nih. Selanjutnya program apa lagi Bu? Ini kan bidang
ekonomi ya. Bidang ekonomi. Kalau rencana kami tuh sudah terschedule sih, Yang tinggal pelaksanaannya saja ya. Ya. Itu nanti kita akan membuka kelas tentang menu masak vegetarian. Karena kan kalau yang kita tahu vegetarian tuh kan kita taunya trol balado lah, terong balado lah, tahu, tempe ini itu. Tetapi kita mau mengajarkan kepada teman-teman sekalian bagaimana sih bisa mengkreasikan, ya kan, menu-menu Iya. untuk vegetarian selanjutnya biar supaya yang makan juga tertarik, terus terlihat juga menarik, tetapi tidak banyak mengeluarkan kocek yang mahal. Nah, itu juga salah satunya tujuan yang akan diajarkan, tetapi sisi harapan kita itu biar supaya apa yang diajarkan oleh pengajarnya ini bisa dimanfaatkan oleh yang menerima, dalam artian misalnya ketika Capgo dia juga bisa jual menu vegetarian, atau misalnya pas lagi ada acara di wihara, oh ya udah pesannya sama aku aja, kan itu jadi nambah Iya, nambah. ekonomi gitu kan. Begitu Bagaimana sih. dengan gizinya, diperhatikan nggak Bu? Oh, tetap dong, gizinya tetap diperhatikan ya. Jadi tidak hanya banyak mengandung karbohidrat aja, karena kan akan jadi tambah sekel gitu. Tidak sih, tetap Perhatikan diperhatikan. gizi, menu, Kebersihan, betul, kreasi. bisa menjadi salah satu sumber pekerjaan juga penghasilan ya. Memasak itu memang urusannya perempuan Iya. biasanya sih. Dan lebih uniknya lagi kita juga memberdayakan gurunya itu dari WBI itu sendiri. Salah satunya yaitu dari WBI pengurus ranting Wihara Avalokita Suara Pondok Cabe. Gitu. Memang luar biasa ya apa yang sudah diperbuat ya. Selain menjahit, memasak, apalagi Bu? Kalau dalam bidang seni dan budaya ya, bisa Iya. berbagi ya jadi. Ya, Bu Vivi, gimana? Dalam bidang seni dan budaya kita udah sering melakukan baksos ya, Bakso, bakti sosial, Dharma Yatra. Dharma Yatra. Terakhir kita masih Dharma Yatra ikut ke Candi Sewu, Iya. ikut ke Candi Sewu, bakti sosial di sekitar wihara. Jadi tidak khusus untuk umat Buddhis saja. Jadi umat-umat yang tinggal di sekitar wihara yang Beragama beda. lemah, ekonominya kurang mampu, kita juga bantu. Iya, kita melihat skop yang lebih luas ya, karena kan kita bukan hidup sendiri di dunia ini, butuh ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita perhatikan. Iya, jadi melihat gitu banyak program dari WBI, ini udah selesai Bu programnya Bu? Masih ada nggak Bu? Ini takutnya saya ketinggalan ini Bu, kayaknya bidang Masih, kesehatan gimana Bu? kita kebetulan kalau di WBI Provinsi Banten tuh nggak ada bidang kesehatan, cuman hanya 3 itu, bidang ekonomi, seni dan budaya, sama bidang pendidikan. Nah, di pendidikan itu ya pendidikan. Jadi kalau pendidikan itu kita lebih banyak memberikan edukasi sih ya, dalam bentuk misalnya public speaking. Karena kita ini wanita juga bukan hanya bisa ngomong asal ngomong, tetapi bagaimana ketika dia bicara di luar melayani itu terstruktur dengan baik gitu. Karena orang-orang yang menerima pelayanan kita setidaknya dia juga mampu bersyukur, mampu menerima dan segalanya, atau mungkin mampu berpikir baik ketika kita juga bukan hanya sekedar memberi dalam bentuk itu, tapi bagaimana kita menyampaikan kata-kata yang baik yang bisa membuat orang termotivasi juga gitu. Seperti itu sih. Jadi komunikasi yang baik juga kan penting ya. Betul. Penting Ya. betul Ya, gitu. komunikasi baik dengan kata-kata yang baik. Kadang-kadang memang orang mempunyai niat baik, tapi keluar yang kata-katanya nggak baik. Betul. Komunikasi yang baik itu sangat Iya. poinnya sangat penting. Iya. Jadi nggak mendidik ibu-ibu bisa berkomunikator Betul, yang baik. betul. Jadi kemarin kita sudah melakukan program itu yaitu public speaking. Oke. Ya. Mm. Sama pas tanggal 1 itu juga melakukan talk show juga. Jadi talk show itu bukan hanya sembarang talk show yang kita kemas itu, tapi memang ada materi yang bisa disampaikan gitu. Ada materi. Yang bisa ditangkap, karena sebagian dari kita mungkin nggak semuanya hobi baca ya. Betul gak sih? Iya betul. Apalagi sudah umur 50 ke atas. Betul. Mata udah rabun harus pakai kacamata nih. Tapi dia lebih hobi mendengar misalnya. Nah, saya berpikir kalau sesuatu yang bisa didengar dengan baik, diterima, terus dipraktekkan, kenapa kita nggak lakukan? Ya lewat apa? Ya udah lewat talk show gitu. Ya nggak? Iya. Sesuatu yang baik kan kalau didengar, dipraktekkan juga baik gitu. Itu aja sih. Dalam bidang edukasi anak, mungkin edukasi boleh dibilang bukan anak ya, kita perempuan kan pendidik anak yang pertama, dan kita juga harus mengedukasi
wanita-wanita Buddhis kita dalam bidang edukasi pendidikan ini, apa yang sudah dilakukan program kita, Bu? Di WBI kalau untuk pendidikan ada anggota-anggota WBI yang juga kebetulan jadi pengurus Gabi. Oh iya, Gabi. Ya. Ya, betul, di dalam Betul. pendidikan Buddhis Jadi ya. diberdayakan di situ. Ini ada. Jadi ada slot mengisi ke sekolah minggu Betul, dari terjun langsung. Heeh. WBI. Iya, betul. Bagus sekali ya, karena ibu itu memang salah satu Praktisi. praktisi mendidik anak. Betul. Lebih terbiasa menangani Betul. anak ya. Betul. Jadi istilahnya kalau mungkin kakak pembina itu bakal menjadi orang tua kan. Tapi kalau orang tua ini ibu-ibu WBI kan memang udah pernah jadi anak, sekarang jadi orang tua. Jadi apa yang diterapkan mungkin yang dia ini ya diterapkan di anak-anak Gabi. Karena saya pikir bukan cuman sekedar itu kita menyampaikan kepada anak-anak Gabi bukan cuman sekedar tentang sejarah ya, sejarah perkembangan gitu, tetapi kita juga harus bisa memasukkan tentang etika, moral kepada anak-anak sejak dini gitu kan. Ya yang bisa kita kutip misalnya dari Sigalowada gitu kan, ada juga tuh bakti seorang anak apa. Nah di situ sih WBI juga terjun untuk menjadi seorang pembina Gabi di Dharma Subah sama di mana Guna Sambara juga. Wah, luar Seperti biasa ya. Saya sudah mengetahui dari program-programnya itu harapannya ke depan apa, Bu? Ada mempunyai harapan ataupun sesuatu yang mau dicapai untuk WBI? Ya, harapan saya ya. Kalau untuk mana dulu nih? Harapan tuh banyak kan ya. Nah, boleh yang mana aja, Bu? Kalau harapan saya untuk generasi penerus lah ya. Kita kebetulan sebagai seorang ibu yang memang memiliki kesempatan berada di organisasi wanita nih ya. Harapan saya untuk para generasi penerus yang mungkin nanti juga jadi penerus kita ini, isilah setiap kesempatan baik itu dengan kebajikan. Mulailah dari wihara. Mulai dari wihara. Berbuat kebaikan itu mulailah dari wihara. Ya kan? Nah, setelah kita bisa terapkan di wihara, maka kita bisa naik jenjang ke lebih dari organisasi. Karena bagi saya tuh ya, yang penting kita punya semangat dan punya ketulusan. Ketika kita mau melayani, bukan cuma hanya sekedar semangat yang kita punya. Kalau kita nggak tulus, itu juga akan mengurangi nilai-nilai dari kebajikan gitu. Jadi bagi generasi muda, yuk sama-sama ketika kita punya kesempatan, kita isi kesempatan itu dengan penuh semangat, dengan penuh ketulusan dan bahagia. Oh, bahagia paling penting, Bu. Paling penting, ketika kita bahagia dalam melayani, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan lancar. Gitu. Ini pada ibu-ibu muda silakan berangkat ke wihara pada hari Minggu. Karena kita krisis generasi muda. Kalau untuk ibu-ibu ya, Walaupun anak masih kecil nggak apa-apa, bisa dititipkan di Gabi sambil diajarin ya anak-anaknya ya. Nah, bagaimana Ibu harapannya ke depan? Harapan saya lebih ke ibu-ibu kan sekarang banyak ya yang masih belum mau mulai berorganisasi. Jadi diharapkan ibu-ibu bisa mau mulai aktif di wihara, membantu pelayanan umat. Semoga di dalam wihara berkembang seperti kata Ibu Deni tadi, berkembang dari wihara menjadi lebih luas, menjadi lebih tinggi jenjangnya, dan kita bisa mempunyai banyak kesempatan lagi untuk bisa berbuat baik. Kalau enggak kita yang jadi penerus siapa Iya, lagi ya? iya. Kita yang harus menjadi pejuang ya, untuk misi agama, Betul. budaya ataupun yang kemanusiaan ya kalau udah bilang ya. Saya lihat dari tadi yang ngomong dari edukasi, dari ekonomi, terus dari sosial budaya juga. Jadi mencakup semuanya. Jadi jangan pernah meremehkan peran daripada perempuan ya. Jadi boleh wanita itu adalah suatu yang spesial ya. Kalau menurut saya sih lebih mampu menghadapi masalah. Setuju nggak, Bu? Betul. Menghadapi masalah sakit aja lebih tangguh daripada laki-laki ya. Meskipun harus nangis gitu ya, tapi tetap tangguh. Tangguh. Itu aja melahirkan itu paling sakit. Betul. Ya kan. Ibu-ibu kita semua pengalaminya. Jadi
kita jadi wanita yang saya poin dari ini, jangan pernah merasa minder. Saya tak bisa lah berorganisasi. Mungkin ada saran apa Bu untuk wanita-wanita di luar sana supaya lebih semangat dalam melayani keluarga, semangat dalam melakukan kebajikan, semangat pergi ke wihara, antar anak, antar ini. Gimana Bu? Kira-kira closing statementnya lah nih. Iya, kalau bukan saran kali ya, maksudnya ya sedikit itu aja lah motivasi, ya sedikit motivasi. Tetaplah menjadi pribadi yang penuh semangat, selalu bahagia, selalu tulus, positive thinking, melihat semua orang. Karena ketika kita positif, apapun yang jelek di sana, tetap kita dapat olah dengan baik dengan pikiran kita. Gitu, tinggalkan hal-hal yang negatif, tinggalkan hal-hal yang memiliki sesuatu yang gak baik untuk orang, karena itu akan hanya menambah kumpulan karma buruk ya. Tapi tingkatkanlah segala kebaikan yang ada di dalam diri kita dengan mengisi kesempatan dengan kebajikan. Iya, terima kasih Bu. Ya, ini semoga apa yang menjadi pengalaman Ibu Neni sama Ibu Vivi itu bisa menginspirasi lebih banyak wanita ya, walaupun di Indonesia khususnya lah ya. Kalau di Banten memang udah diprogramkan ya. Jadi semoga ini bisa menginspirasi masyarakat wanita-wanita Buddhis masyarakat Indonesia yang lainnya. Iya. Terima kasih. Saya sangat berbahagia hari ini bisa berbincang-bincang dengan Ibu ya. Demikianlah podcast hari ini. Banyak waktu juga yang memisahkan kita. Akhirnya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.